Langit malam di atas Tel Aviv tampak lebih tenang dari biasanya. Awan menggantung rendah, menutupi bintang-bintang yang biasa menyinari kota. Di dalam ruang kendali utama Angkatan Pertahanan Israel, layar radar menampilkan langit yang bersih, tanpa ancaman. Tapi di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang menggigit. Operator-operator senior duduk menegang di kursi mereka, berkeringat meski suhu ruangan dingin. Sistem pengintaian satelit mendeteksi sesuatu aneh di wilayah udara Iran, namun tak ada objek yang bisa dikonfirmasi. Seharusnya ada peluncuran, kata salah satu petugas, menatap layar kosong. Tapi layar itu tetap hening, dan sunyi itu justru lebih mencekam daripada sirine. Ribuan kilometer jauhnya, di kaki Gunung Lawu yang diselimuti kabut malam, sebuah gua tua bersinar samar oleh cahaya putih yang tak berasal dari obor atau api. 8 sosok duduk melingkar di atas batu berlumut. Mereka bukan manusia biasa. Jin-jin muslim dari garis keturunan tua, pelayan gaib yang ditugaskan menjaga timur tanah Jawa sejak zaman para wali. Di tengah mereka, pusaran cahaya berbentuk seperti mawar mengambang di udara. Pemimpin mereka, Syekh Al-Furqan, mengenakan sorban keperakan yang berpendar lembut. Ia membuka mata perlahan, seolah mendengar suara jauh. Waktunya telah tiba, ucapnya. Sisa jin hanya menunduk. Mereka tahu, malam ini dunia akan berguncang. Di pusat komando militer Iran, tombol peluncuran ditekan. Rudal-rudal jarak jauh mulai meluncur dari lokasi tersembunyi di pegunungan. Namun tak seperti peluncuran biasa. Rudal-rudal itu langsung terselimuti kabut putih begitu melewati lapisan atmosfer pertama. Teknisi dan perwira militer terdiam. Radar internal bahkan tidak bisa melacak jalur rudal sendiri. Apa ini? Tanya seorang jenderal. Komandan senior hanya menggeleng, tetapi senyumnya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberhasilan teknologi. Tak ada suara bising, hanya dentuman halus seperti bisikan. Dalam hati mereka tahu, ini bukan kerja manusia semata. Kabut putih itu bukan fenomena alam. Ia adalah tabir spiritual yang ditenun dari ribuan ayat yang dibaca dalam diam oleh para jin dari Jawa. Tabir ini menyelubungi rudal-rudal tersebut seperti selimut dari dimensi lain, menyembunyikan panas, jejak logam, dan bahkan pergerakan magnetik. Iron Dome, sistem pertahanan udara paling canggih milik Israel, dibuat untuk menembak segala bentuk ancaman di udara. Tapi malam ini, ia buta. Tak ada sinyal masuk, tak ada alarm, tak ada pencegatan. Rudal melesat seperti hantu. Para ilmuwan Israel tak menyangka bahwa yang melumpuhkan teknologi mereka bukanlah kekuatan militer, tetapi sesuatu yang bahkan tak mereka akui keberadaannya. Di Yerusalem, ribuan kilometer dari tempat rudal itu melintas, seorang rabi tua di sinagoga tua yang nyaris terlupakan tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Wajahnya pucat, matanya memelototi langit-langit ruangan seakan melihat sesuatu yang tak terlihat. Ada kekuatan dari timur, gumamnya gemetar. Ia menggenggam lembaran kitab tua yang terbuka sendiri tanpa disentuh angin. Bayangan putih bukan milik manusia. Tapi para pemimpin dan pejabat tinggi tak menggubris peringatan itu. Di ruang-ruang kendali dan bunker pertahanan, mereka terlalu sibuk dengan layar kosong, mencoba mencari musuh yang tak bisa mereka lihat. Tapi perang ini sudah dimulai dan bukan dengan peluru. Di atas gurun Negev yang terbentang luas dan sunyi, langit tiba-tiba terbelah oleh suara halus seperti daun basah yang disobek. Rudal pertama telah memasuki wilayah Israel, namun tidak ada sirene peringatan. Tidak ada peluncuran roket pencegat dari Iron Dome. Yang terjadi hanyalah ledakan mendadak di pusat teknologi militer Negev, menghancurkan markas bawah tanah yang menjadi pusat kendali drone tempur Israel. Api menjelat langit malam dalam keheningan yang aneh. Ledakannya terasa tak wajar, seolah tidak berasal dari bahan peledak, tapi dari kehendak yang lebih tinggi. Para prajurit berlarian panik tanpa tahu apa yang menyerang mereka. Mereka seperti diserang oleh sesuatu yang tidak ada dalam kamus peperangan modern. Bukan serangan nuklir, bukan senjata elektromagnetik, tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di balik layar kehancuran, di ketinggian tak terlihat mata manusia, para jin dari Jawa melayang dalam formasi sempurna. Tubuh mereka tak padat, tak ringan, hanya bayangan bercahaya yang terus bergerak seperti arus air. Mereka mengiringi rudal-rudal berikutnya, menjaga agar tak satu pun terdeteksi oleh sistem apapun. Di antara mereka, terdengar lantunan ayat-ayat suci yang mengalir dalam bisikan gaib.
Bacaan itu bukan untuk menyerang, tapi untuk menutup celah antara dunia manusia dan dunia gaib agar tak ada gangguan dari makhluk jin musuh yang berpihak pada kekuatan kegelapan. Mereka tak hanya menyelimuti rudal, tapi juga mengalihkan perhatian radar, membengkokkan gelombang elektromagnetik, dan memutarbalikkan pantulan panas. Ini bukan hanya misi tempur, tapi jihad spiritual di antara langit dan bumi. Di Tel Aviv, markas besar Angkatan Pertahanan Israel berubah menjadi lautan kekacauan. Puluhan layar hitam, sinyal terganggu, sistem kendali tak merespon. Apa yang terjadi? Bentak seorang jenderal sambil menatap peta digital yang tak lagi memperbarui data. Operator sibuk menekan tombol ulang, merestart sistem, memanggil teknisi, tapi tak satu pun berfungsi. Seorang kolonel dengan wajah penuh amarah membanting headset ke meja dan berteriak. Ini tidak masuk akal. Bahkan rudal paling primitif pun harusnya terdeteksi. Tapi malam ini, semua logika militer mereka diuji. Seolah-olah langit telah berkhianat dan dunia fisik tak lagi tunduk pada hukum manusia. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukanlah teknologi baru, tapi kekuatan tua yang telah lama tertidur. Di langit atas kota Haifa, penduduk yang baru keluar rumah karena mendengar dentuman samar melihat sesuatu yang aneh. Bukan ledakan api, bukan kilatan roket, tapi bayangan putih berkilau yang melayang di langit seperti kabut berpendar. Anak-anak menangis, ibu-ibu memeluk mereka erat. Beberapa orang dewasa berteriak panik, menunjuk langit. Ada yang merekam dengan ponsel mereka, namun layar hanya menampilkan hitam. Bayangan itu tak bisa difoto, tak bisa direkam, hanya bisa disaksikan langsung, dan hanya oleh mereka yang cukup sensitif untuk melihat dimensi lain. Beberapa orang berdoa, mengira ini hari kiamat. Tapi bagi jin-jin itu, ini hanyalah fase pertama dari sebuah misi yang lebih besar, meruntuhkan keangkuhan teknologi yang menindas tanpa ampun. Di tengah formasi jin, Namir, yang paling muda dan belum banyak turun ke dunia manusia, menatap ke bawah dan melihat seorang anak kecil Israel berdiri sendirian di pinggir atap, menatap langit dengan mata besar penuh ketakutan. Pandangan mereka bertemu sesaat. Ada jeda dalam waktu. Hati Namir tergetar. Ia bukan makhluk kejam, dan ia tak pernah diajarkan membenci manusia. Hanya ketidakadilan. Dalam hati, ia bertanya, apakah anak ini musuh? Tapi sebelum ia sempat bertindak, suara tenang Syekh Al-Furqan bergema dalam pikirannya. Kita tidak datang untuk membalas, Namir. Kita datang untuk mengakhiri keangkuhan, bukan menumpahkan darah. Namir menutup matanya, menyelimuti anak itu dengan perlindungan gaib sesaat. Malam itu, ia belajar, kemenangan bukan berarti menghancurkan semuanya. Di Teheran, ruang kendali utama yang biasanya sibuk dengan teriakan koordinasi kini terasa tenang, hampir sakral. Presiden Iran duduk bersandar di kursinya, matanya menatap layar yang menunjukkan lokasi-lokasi target yang berhasil dilumpuhkan. Tak satu pun rudal terdeteksi. Tak satu pun dicegat. Ini bukan hanya kemenangan teknologi. Ia tahu benar bahwa keberhasilan ini berasal dari luar jangkauan militer. Kita tidak sendiri malam ini, bisiknya pada seorang penasihat dekatnya yang berdiri dalam diam. Ada tangan-tangan dari timur yang menyingkap tabir. Penasihat itu mengangguk, seolah sudah mengetahui sejak awal. Di atas meja, Al-Quran terbuka pada surat Al-Isra, ayat tentang perjalanan malam. Simbolis, namun bukan kebetulan. Malam ini, perjalanan gaib itu benar-benar terjadi. Di jantung Tel Aviv, sebuah gedung tinggi milik industri militer elektronik tiba-tiba bergetar. Tidak ada suara ledakan. Tidak ada kilatan api. Ia runtuh perlahan, seperti pasir yang kehilangan ikatannya. Para petugas keamanan di sekitarnya hanya bisa menatap kosong, tidak memahami apa yang terjadi. Bahkan kamera pengawas tidak merekam detik-detik kehancurannya. Filenya kosong, seolah momen itu tidak pernah terjadi. Sejumlah saksi mengatakan mereka melihat kabut putih merayap di sekitar gedung sesaat sebelum roboh, seperti roh yang mengelus tembok hingga bangunan kehilangan kekuatan. Ini bukan bom, ujar seorang teknisi senior. Ini seperti tempat ini dilupakan oleh dunia. Dan memang itulah yang dilakukan para jin, menghapus jejak kuasaan dari dalam tanpa jejak duniawi. Namun langit tidak sepenuhnya milik cahaya malam itu. Di atas laut tengah, bayangan lain muncul, kabut hitam yang pekat dan berat. Jin-jin dari sisi barat,
Makhluk dari padang Sinai yang telah lama bersekutu dengan kekuatan duniawi Israel menyadari bahwa wilayah mereka telah diterobos. Mereka tidak tinggal diam. Tabir putih dari para jin Jawa mulai terganggu oleh riak-riak hitam yang menekan masuk. Terjadi benturan di alam gaib di antara dimensi. Pertarungan tanpa suara mengguncang udara. Kilatan gaib menyambar tanpa terlihat mata manusia. Namir dan rekan-rekannya harus memperkuat bacaan ayat, membentuk lapisan perlindungan ganda. Sementara itu, Syekh Al-Furqan mengirimkan perintah melalui getaran batin. Pertempuran akan meluas. Siapkan diri kalian, ini belum puncaknya. Di dunia manusia, langit tetap terlihat tenang. Tapi hawa berubah. Angin berhenti bertiup. Burung-burung menghilang. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Perubahan alam ini adalah refleksi dari perang yang sedang berkecamuk di antara dunia. Namun manusia tidak melihatnya. Yang mereka lihat hanya kehancuran yang datang begitu cepat dan tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Teknologi tak bisa menangkapnya. Satelit tak merekamnya. Ini adalah perang spiritual yang menembus hukum fisika dan logika. Para jin putih menjaga agar manusia tidak sepenuhnya hancur oleh benturan dua kekuatan gaib ini. Mereka menahan agar kehancuran tetap tepat sasaran, hanya pada pusat-pusat kekuatan penindas, bukan rakyat biasa. Tapi tekanan dari jin hitam mulai membuat batas itu goyah. Dalam kepungan sihir hitam yang mulai menekan formasi mereka, Namir merasakan panas menembus sisi tubuhnya. Salah satu jin saudaranya, Zaid, terkena lontaran sihir dari arah barat dan mulai terbakar cahaya gelap. Tanpa ragu, Namir melesat keluar dari formasi, menembus lapisan langit keempat dunia jin, membawa serta percikan cahaya dari doa yang ia simpan sejak dari Jawa. Ia tak peduli risikonya. Di tengah ruang tak bernama, ia menangkap tubuh Zaid dan membungkusnya dengan doa yang berasal dari tembang suci para wali. Dalam sekejap, cahaya putih memancar, mendorong mundur kabut hitam. Disinilah Namir belajar arti pengorbanan, bukan untuk menang, tapi untuk menjaga kebaikan tetap hidup. Dalam perang ini, keberanian tak diukur dari kekuatan, melainkan dari seberapa kuat hati menolak membalas kegelapan dengan kegelapan. Cerita mulai memasuki babak besar konflik. Sementara pertempuran tak kasat mata terus berkecamuk, rudal terakhir menghantam pusat kendali strategis militer di jantung Yerusalem. Tapi ledakan kali ini berbeda. Tak terdengar dentuman atau api membara, hanya getaran dalam jiwa orang-orang di sekitarnya. Mereka yang berada di radius gedung itu tiba-tiba terduduk, matanya kosong, pikirannya terguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Para jin tak hanya menghancurkan fisik, tapi juga membuka tirai kesadaran. Manusia-manusia yang selama ini bersembunyi di balik kuasaan teknologi kini dipaksa menyaksikan akibat dari keangkuhan mereka. Tak semua mampu menahan guncangan spiritual itu. Sebagian berteriak histeris, merasa melihat dosa-dosa mereka terpantul dari langit. Malam itu, kekalahan datang tanpa ledakan, tapi dalam bentuk kesadaran yang menghantam lebih dalam dari apapun. Di dimensi lain, Syekh Al-Furqan berdiri di atas pusaran energi yang bergetar. Tangan kanannya terangkat, mengatur ritme doa dan gelombang perlindungan yang mulai melemah. Namir, panggilnya dalam batin. Namir muncul dengan luka di sisi wajahnya, membawa tubuh Zaid yang kini telah pulih sebagian. Pertempuran akan segera berakhir. Tapi ingat, kemenangan sejati bukan dalam menghancurkan kota mereka, tapi menutup pintu kesombongan agar tak terbuka lagi. Namir mengangguk pelan. Ia sudah melihat cukup banyak malam ini. Terlalu banyak. Dalam usia mudanya sebagai jin penjaga timur, ini adalah pelajaran pertama tentang batas antara keadilan dan pembalasan. Ia menyadari, misi mereka bukan menaklukkan, tapi menyeimbangkan. Di dataran rendah Yeriho, sekelompok jin hitam yang tersisa mundur, menyusup kembali keretakan-retakan antara dunia. Mereka tak berhasil mengacaukan misi. Mereka kalah bukan karena kekuatan, tapi karena tak memahami batas yang dijaga oleh jin-jin Jawa. Mereka bergerak dengan niat balas dendam, sedangkan para jin putih datang dengan tujuan penegakan. Dan itulah yang membedakan kemenangan dan kehancuran total. Udara menjadi lebih tenang. Kabut putih mulai menguap perlahan, dan langit kembali menunjukkan bintang-bintang yang sebelumnya tertutup. Pertempuran gaib itu meninggalkan luka di langit, tapi juga harapan bahwa dunia belum sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Ada penjaga dari timur yang diam-diam tetap waspada. Di atas reruntuhan kota,
Seorang anak kecil yang tadi ditatap Namir kini duduk memeluk lututnya. Ia tak mengerti apa yang terjadi, hanya merasakan kehangatan yang tidak berasal dari api. Perlindungan yang diberikan Namir masih tersisa di tubuhnya. Anak itu menatap langit dan tersenyum, seolah melihat sesuatu yang membuatnya tenang. Di kejauhan, Syekh Al-Furqan memandangi anak itu dari dimensi gaib. Mungkin dari dialah generasi yang berbeda akan tumbuh, gumamnya. Para jin mulai menghilang satu persatu, kembali ke tempat asal mereka, membawa serta ketenangan dan kehendak agar dunia tak lagi diperintah oleh kekuasaan tanpa nurani. Malam itu menjadi saksi, sebuah peringatan telah diberikan. Dan ketika fajar mereka di ufuk timur, dunia masih berdiri, terluka, tapi belum runtuh. Koran-koran internasional kehabisan kata. Para analis militer membisu. Tidak ada bukti, tidak ada citra satelit, tidak ada jejak logika. Tapi ada kehancuran nyata yang tak bisa disangkal. Sebuah kota porak-poranda tanpa penjelasan. Dan di Jawa, di dalam gua tersembunyi yang kini hening kembali, para jin duduk diam menghadap timur, membaca ayat-ayat perlindungan. Syekh Al-Furqan menutup matanya. Tugas selesai, tapi dunia akan terus menguji batasnya. Dan kita akan kembali jika dipanggil. Maka berakhirlah malam itu, bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai isyarat bahwa di balik batas dunia masih ada kekuatan yang menjaga keseimbangan semesta dalam senyap, dalam cahaya putih, dari timur yang tak pernah tidur.